Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum, energi untuk semua yang nonton. Bukan energi untuk dirimu sendiri, bukan pembacaan perorangan ya, bukan pembacaan pribadi. Ini energinya rame-rame, energi massal. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya isi dan, kalian bisa mengetahui apakah ini cocok untuk kalian atau enggak dan, saya harapkan kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan kali ini, oke? Seperti biasa saya tidak menentukan tema apapun ya, apapun yang, keluar dari kartu saya akan saya bacakan dan saya anggap itu, petunjuk dari semesta karena saya tidak menentukan tema, tidak membatasi apapun ya. Jadi silakan kalian sesuaikan dan kalian pilih dan pilah secara bijak bagian-bagian dari kartu ini mana yang cocok saja untuk kalian ya, itu yang kalian ambil. Sisanya silahkan kalian abaikan saja, anggap saja bacaan ini tidak semuanya bisa resonate untuk kalian ya. Mungkin ada juga energi orang lain yang terbaca di sini ya. Energi campur-campur ceritanya pun juga bisa bermacam-macam, energinya juga bisa bermacam-macam. Seperti itu. Kita lihat dulu ya. Silakan kalian fokus kepada kartunya. Silakan kalian fokus tapi tetap rileks ya. Tetap rileks dan uh, jangan lupa berdoa ya. Jangan sampai musyrik atau syirik ya. Bacaan tarot itu bukan meramal. Ya, kalau di saya nggak ada ramalan. Saya hanya pembaca kartu. Oke. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta ya, melalui kartu tarot saya akan saya bacakan. Kita lihat ya. Fokuskan kepada seseorang yang kalian ingin tahu ya. Oke. Teman-teman, banyak saya melihat di sini seseorang yang kalian pikirkan adalah seseorang yang mungkin terlahir dari keluarga besar ya. Di sini ada family man, family woman ya. Yang sayang keluarga ya, semua orang sayang keluarga ya. Walaupun mungkin ada juga ya yang beberapa nggak ya biasa aja ya. Ini sayang sekali sama keluarga. Kemudian orang-orang yang mungkin sudah berumah tangga. Ya, mungkin sudah berumah tangga. Walaupun ini bukan energi semuanya, bukan energi semua orang yang nonton ini ya. Silakan kalian sesuaikan saja. Lanjut ya. Oke. Di sini ada Seven of Wands ya. Saya melihat teman-teman, di sini ada yang namanya seseorang yang memang membatasi diri, bisa membatasi komunikasi ya. Orang yang sangat apa ya, sama hubungan bersamamu itu nggak bisa loss ya. Ada yang ditahan, ada yang bukan ragu-ragu, tapi lebih kepada banyak batasannya, mungkin banyak aturannya ya. Tidak semudah seperti hubungan pada umumnya. Saya melihat mungkin dia ini mungkin beberapa yang sudah berkeluarga, kalian sudah berkeluarga juga. Ada yang dia saja ya, sudah berkeluarga, kalian belum ya. Atau ini bisa energinya terbalik teman-teman, karena ini general reading, bisa terbolak dan terbalik, bisa tertukar ya. Jadi silahkan kalian sesuaikan. Di sini di mana seseorang yang sudah mempunyai pasangan atau sudah berkeluarga, di sini memang membatasi, batasannya banyak ya, batasannya banyak. Saya melihat sebentar. Oke. Saya melihat di sini ya, seseorang yang melompat dari tonggak-tonggak ini ya. Berarti kan ini mengambil risiko untuk nyemplung ya. Berarti ini tidak sepenuhnya nyemplung tapi berusaha melewati ini ya. Jadi kayak apa ya? Berpijak tapi bukan berpijak yang mantap ya.
Jadi hanya sekedar melompat-lompat di antara tiang-tiang ini, tonggak-tonggak ini, ya. Hubungan ini ya banyak yang ketarik ke sini, energinya adalah cinta rahasia, cinta bersegi, ya. Seseorang ini bikin banyak batasan atau mungkin kalian yang bikin banyak batasan terhadap dia, terhadap hubungan ini. Ini bisa juga masalah komunikasi atau mungkin jadwal-jadwal pertemuan, ya. Intensitas ketemuan, intensitas komunikasi. Oke. Karena apa? Saya melihatnya di sini karena salah satu mungkin punya keluarga atau memang di sini kalian terhubung dengan janda atau duda, tapi belum selesai dengan masa lalunya atau orang-orang yang lebih berat ya, lebih fokus, lebih memprioritaskan keluarganya walaupun itu bukan hanya pasangannya. Oke, di sini ada King of Swords, seseorang dengan energi maskulin ya, bisa cowok, bisa cewek di sini. Seseorang yang berpikiran logis ya, secara pemikiran itu dia dewasa ya. Saya nggak tahu di sini nggak ada kartu sikapnya dewasa atau enggak ya, tapi di sini yang terbaca adalah pemikirannya itu dewasa, mungkin ilmunya luas ya, dia pintar bicara juga ya, atau bahkan jarang bicara tapi sekalinya berbicara itu berbobot ya. Kemudian orang ini memang beberapa ya sosok-sosok pemimpin, jiwa-jiwa pemimpin karena pemikirannya dewasa, pemikirannya bijak ya. Kemudian ini ada juga kepala rumah tangga ya, pemimpin rumah tangga ada, atau yang dituakan atau yang disegani di keluarganya ya. Seperti itu. Kita lihat lagi siapa sih dia, seseorang yang kau pikirkan. Oke. Saya melihat orang ini terutama ya yang masuk dalam cinta bersegi-segi, cinta segitiga ya, cinta sembunyi-sembunyi, cinta rahasia. Orang ini sering kayak bingung ya. Sepertinya sudah terlanjur nyemplung kalau tidak dia nggak mau dibilang nggak bertanggung jawab ya. Tapi untuk bertanggung jawab saya lihat kalau Seven of Wands, saya kira ini bukan tipikal orang yang mau bertanggung jawab sepenuhnya ya. Orang-orang seperti ini ya oke lah, orang yang berani mengambil resiko ya. Tapi tidak sepenuhnya. Kalau berani mengambil resiko harusnya nyemplung ya. Nggak naik-naik seperti ini. Toh sama aja. Sama-sama beresikonya, tapi tidak mau sepenuhnya nyemplung sama resiko itu ya. Dan Two of Swords itu lebih kepada kebimbangan, kebingungan, ketidaktegasan, cuek, nggak mau tahu. Mungkin orang-orang ini juga ada beberapa ya, walaupun nggak semua. Mungkin ada orang-orang yang memang kadang-kadang tutup mata, tutup telinga, kadang-kadang bersikapnya juga seenaknya, atau mungkin sering dihadapkan dengan kebimbangan atau keraguan. Lanjut ya. Siapa sih dia? 2, saya ambil ya. Kok ulap ya? Oke. Oke, Ten of Wands ya. Teman-teman, saya melihat orang ini memang punya beban ya, terutama mungkin dia adalah seorang seperti yang saya bilang tadi ya, kepala keluarga, di mana atau mungkin tulang punggung keluarga yang mengayomi ya, yang mengayomi. Orang ini bebannya berat. Saya melihat banyak tulang punggung keluarga, banyak yang memang menghidupi keluarganya. Mungkin tidak hanya keluarga kecilnya, tapi juga keluarga besarnya ya. Kakak, adik, ipar, ponakan, paklik, bulik, pakde, bude, makcik, apapun ya. Kita lihat lagi siapa sih dia. Three of Pentacles. Orang ini sebenarnya orang yang mudah diajak kerjasama, atau orang ini masuk ke dalam hubungan kerjasama sama kalian.
Cinta bersegi itu juga butuh kerjasama yang baik. Sebenarnya hubungan apapun butuh kerjasama yang baik. Tapi Three of Pentacle lebih saya artikan dan saya rasakan bahwa orang ini tuh berani masuk ke dalam hubungan berani masuk ke dalam hubungan cinta bersegi. Tapi saya lihat untuk tanggung jawabnya, untuk menanggung resiko dan konsekuensinya kurang. Ya. Tapi orang ini memang orang yang mudah diajak kerjasama atau mudah membagi hati, ya. Saya melihatnya seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau dibilang kapasitas dalam arti dia itu nggak punya kapasitas atau tidak punya kemampuan yang oke untuk bisa membagi hati, membagi pikiran, membagi waktu, enggak banget. Walaupun orangnya bisa berpikir dewasa, bisa berpikir bijak, ya. Walaupun orangnya bisa berpikir bijak, ya, wawasannya luas, tapi belum tentu itu bukan jaminan ya untuk seseorang bisa membagi waktunya, bisa multitasking. Enggak. Orang ini enggak seperti itu. Lanjut ya, siapa sih dia? Three of Wands, ya. Mohon maaf teman-teman, orang ini kayaknya ya beberapa berjarak sama kalian ya. Saya nggak bilang jaraknya jauhnya berapa kilometer ya. Mungkin juga ada yang di luar benua, luar provinsi, luar negeri, luar angkasa ya. Tapi saya melihatnya kalian ini berjarak ya. Entah jarak ini secara fisik ya, ataupun secara berjarak secara energi. Walaupun dekat, tapi nggak pernah nyamperin ya. Sulit untuk bisa ketemu. Bahkan mungkin satu kantor. Di sini ada beberapa yang mungkin satu kantor, ya, rekan kerja ada. Tapi biasanya kadang-kadang pura-pura cuek. Ya, mungkin menjaga status, menjaga wibawa karena di sini mungkin ada banyak yang pimpinan, mungkin ini atasan kalian atau kalian yang atasannya. Ya. Dia bawahan, atas bawah, ya. Rock and blues, blues and celana. Apaan sih? Terus di sini teman-teman walaupun mungkin dekat, tapi seakan ada jarak ya. Saya lihat dia pun juga di sini ada pembatasan. Ada salah satu dari kalian yang memang membatasi di sini Seven of Wands ya. Kemudian saya melihat lagi orang ini walaupun sok cuek, walaupun berjarak, orang ini tidak melepaskan energimu sepenuhnya ya. Mungkin cuek sepenuhnya, tidak. Ya. Di sini mungkin kadang-kadang cuek, kadang-kadang seakan-akan nggak mau tahu, tutup mata, tutup telinga, tutup tindakan ya, nggak banyak bertindak sama kalian, banyak pembatasan. Tapi orang ini masih energinya itu masih ingin tahu kalian, masih mengawasi, masih kepo gitu ya. Orang ini saya lihat juga agak kepoan ya, walaupun tidak ditampakkan. Orang ini saya lihat juga mungkin banyak kerjaannya, nggak cuman satu saya lihat ya. Mungkin serabutan kayak saya ya. Kemudian orang ini agak kadang-kadang kesulitan untuk membagi waktunya ya antara keluarga, pekerjaan ya. Walaupun orangnya itu pemikirannya matang ya. Tapi ternyata nggak bisa juga. Orang ini bebannya cukup berat ya. Beban hidupnya. Oke. Teman-teman, beberapa orangnya memang greedy, serakah atau pelit. Ya, serakah atau pelit. Tapi tidak semua, ya. Beberapa juga saya lihat orangnya itu posesif, kepemilikan ya serakah itu ya. Bukan. Apa ya? Kepemilikan itu apa namanya? Keduniawian, kedonyan katanya orang Jawa, ya. Kemudian saya melihat orang ini kalau memang masuk ke dalam cinta bersegi, orang ini agak posesif. Tidak ada yang beberapa ya, tapi banyak ya. Masuk dalam cinta segitiga, tidak mau totalitas ya, banyak cueknya, banyak pembatasannya, tapi juga nggak mau melepaskan. Kalau kalian ini energi si dianya kalian, saya yakin kalian sangat tersisa dengan hubungan ini.
ya. Karena orang ini tidak, walaupun dewasa ya, pemikirannya luas, cerdas ya, pinter ngomongnya, tapi nggak membuat kalian nyaman. Karena apa? Orangnya nggak jelas ya, nggak mau melepaskan salah satu, nggak mau tegas ya, kalau ini terkait dengan seseorang yang kalian pikirkan. Dan di sini kalau memang keduanya sama-sama punya pasangan ya, saya lihat memang tidak ada yang bisa saling melepaskan di sini. Akhirnya ini berat ini. Saya energinya ini merasakan berat. Mana yang mikirin kerjaan, mana yang mikirin tuntutan kehidupan secara mungkin finansial ya. Mana yang maunya masuk dalam hubungan cinta tetap enak ya. Akhirnya kayaknya mau semuanya enak padahal nggak mampu ya. Two of Wands ya. Saya melihat orang ini banyak stucknya, banyak diamnya, cuman banyak memantau. Banyak mantau dalam artian banyak nunggu. Nunggu situasi aman, nunggu dia senggang, memang benar-benar ada waktu ya. Kenapa sih kok nggak dilepaskan aja? Saya merasakan energinya memang dia tidak ingin melepaskan. Salah satu ya, atau keduanya. Ini lebih banyak yang terbaca adalah ini kartu pertama ya. Orang yang sudah berkeluarga. Saya masih sama-sama single, seumpamanya ya. Bisa jadi dia sangat terikat sama keluarganya. Kalau memang bukan itu, berarti ini bacaan bukan untuk kalian, ini general ya. Bukan hanya untukmu. Jadi silakan kalian sesuaikan teman-teman. Apakah yang terbaca ini ya di video-video saya itu yang kalian alami atau tidak? Ya, energi kalian atau tidak, energi dia atau tidak. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Mungkin ada beberapa yang cocok dari kartu-kartu yang saya sebutkan tadi. Mungkin juga ada beberapa yang nggak cocok ya, karena ini general. Kalau ingin personal reading hanya dibacakan hanya untukmu ya, fokus hanya kepada permasalahanmu, pertanyaanmu, itu personal reading. Dan bagaimana cara personal reading nanti akan saya jelaskan. Maka dari itu ikuti saja terus, oke? Jadi silakan menikmati bacaan saya apa adanya seperti ini. Kalau memang tidak ada yang tidak saya sebutkan, berarti itu tidak ada di kartu ya. Teman-teman, orang ini kadang-kadang memang berpikiran terlalu lebay, terlalu khawatir, terlalu kadang-kadang apa ya? Bisa saya katakan di sini tuh orangnya itu ingin menjadi orang yang baik ya, menjadi orang yang benar ya. Pinginnya. Tapi saya lihat The Hangman, dia nggak bisa apa-apa. Karena mungkin sudah terlanjur masuk ke dalam satu hubungan ini bersama kalian. Ya, atau justru ini energi kalian semua yang terbaca, bukan dia. Ya, berarti bacaan ini untukmu, baca dirimu, bukan baca dia. Ya, orang ini sering kepikiran dalam artian kalau dipikir-pikir mau ditinggalkan tapi dia nggak bisa, ya, mau diterusin ini kok berat, ya. Tapi di sini saya melihat keinginan dia sih, dia mengusahakan, dia ingin memampukan dirinya untuk bisa menjalani ini semua, ya, inginnya. Tapi saya lihat usahanya kurang, hanya dalam sebatas pemikiran. Pemikirannya ini tidak hanya dimanipulasi oleh hal-hal yang logis tadi ya, kan orangnya logis, pemikirannya dewasa, enggak, karena di sini memang ada perasaan, pakai perasaan juga. Oke, ya, jadi ini seseorang maskulin yang juga ada divine femininnya, ya. Seseorang yang divine feminin dan divine maskulin, ya. Semuanya seimbang, jadi campur aduk di sini. Oke, jadi ini seseorang yang ketarik energinya. Apakah ini kalian? Apakah ini dia? Silahkan kalian pilah dan pilih. Ceritanya sekilas ada, ya. Ceritanya sekilas ada. Tapi coba akan saya bedah,
lagi ya. Kisah di antara kalian secara perjalanan kisah kalian itu seperti apa? Kita lihat ya. Silakan kalian sesuaikan. Kenapa sampai lama sekali ya? 20 menit hanya untuk membahas ini supaya kalian semuanya yang nonton, silakan kalian lihat yang nonton sudah berapa. Itu bisa ketarik energinya minimal ya. Biar detail. Bisa saya bikin pembacaan cepat bisa ya. Tapi kadang memang nggak bisa, semesta nggak mengizinkan. Ya, saya ini sesuai izin semesta aja kok. Kita lihat sih sebenarnya bagaimana kalian ini bisa bertemu, mungkin ada ya. Bagaimana sih kisah kalian sebenarnya ya. Karmi, kalian sudah terlanjur nyemplung dalam satu hubungan. Keluar sulit ya, bertahan sakit. Itu intinya. Oke. Banyak konflik, banyak pertengkaran walaupun nggak semuanya ya. Hubungannya itu mungkin di awal manis ya, seakan-akan cocok, seneng, happy ya. Tapi dengan berjalannya waktu saya lihat mulai banyak kerikil-kerikil. Oke, awalnya banyak sekali kata-kata mesra, kata-kata cinta, ya pujian, ya hal-hal manis, ungkapan-ungkapan romantis. Tapi kemudian saya lihatnya lama-lama kok tambah menyusut ya. Bukan semakin berkembang tapi tambah menyusut grafiknya. Tambah lama kok tambah jarang ya, kok tambah sulit ya. Saya melihat di sini mungkin memang semesta ada semacam takdir ya, takdir yang mempertemukan kalian. Oke. 2 saya nggak ambil ya. Banyak sekali. Fokus ke kartunya teman-teman ya. Lama, males, jangan nonton. Ya, pindah sana. Ini untuk orang yang suka aja. The Chaser. Saya melihatnya ya, ada salah satu dari kalian itu yang memang nggak berani meninggalkan hubungan ini ya. Takut diabaikan. Kayak seperti mungkin gimana ya, orang kalau sudah terbiasa dengan pola-pola mungkin komunikasi yang intens, kemudian pola-pola hubungan yang romantis ya, kemudian berubah semakin lama semakin menyusut ya intensitasnya. Kan seakan-akan loh kok sekarang gini ya, jangan-jangan ini ada orang lain, jangan-jangan dia sudah nggak sayang sama saya, kenapa saya diabaikan ya. Kemudian kayak apa ya, karena mungkin terbiasa atau mungkin dibiasakan pola-pola yang mungkin dulu banyak perhatian sekarang enggak. Kadang-kadang mikir, emang kenapa ya, apa salah saya ya? Atau ada hal lain, kenapa berubah seperti ini, atau kenapa menjadi seperti ini. Lanjut ya. Oke. Seperti yang saya bilang, mungkin banyak batasan. Kalau gitu jangan datang ke dalam kehidupanku, nggak usah berjalan mundur ya. Ya, di sini ada rasa ketidakpercayaan diri akhirnya ya. Apakah sekarang dia sudah nggak cinta sama aku? Kenapa dia tidak peduli sama aku ya? Apakah dia tidak mencintaiku dan justru mencintai orang lain? Ya, akhirnya itu seperti dikembalikan pada diri, tapi bukan kepada introspeksi atau apapun, tapi lebih kepada keminderan, ya. Jatuhnya seperti, apakah aku tak layak untukmu? Apakah aku terlalu mengganggu hidupmu? Apakah aku merepotkanmu?
Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Apakah aku tidak cukup kaya untukmu? Apakah aku wis kesuwen wis kebanyakan ya. Kok malah puisi ya. Oke. Lightning. Ya. Teman-teman, banyak hal yang sifatnya mengagetkan sih ya. Mungkin ya terbiasa komunikasi tiba-tiba off tanpa sebab ya. Biasanya kalau polanya itu jam segini dia itu nemuin saya, ini dihubungin nggak bisa, ada apa? Banyak hal yang sifatnya seperti itu. Biasanya dia lewat itu noleh, lah kok memalingkan muka ya. Hal-hal yang seperti itu hanya contoh ya teman-teman, hanya contoh ya, hanya contoh. Jadi ini membuat kenapa jadi begini ya? Dan ini sangat dipikir dalam ya. Sangat menjadi pemikiran dalam. Ini jadi beban pikiran. Oke. Di sini masih banyak yang masih mengingat-ingat ya. Betapa orang ini ya, si dia ini dulu perlakuannya sangat baik sama kamu ya. Kalian banyak menikmati momen bersama yang menyenangkan ya. Sekarang mungkin jarang sampai pernah kalian berpikir ya, kalian kan menilai orang ini mungkin dulunya baik ya, menyenangkan ya. Kalau enggak ya enggak mungkin kalian jatuh cinta. Kalian suka sama orang ini ya kan. Sampai kalian punya berpikiran seperti ini. Jangan-jangan sekarang dia memperlakukan ya, memperlakukan orang lain seperti dia awal-awal memperlakukan aku ya. Dijemput, disenengin, diajakin pergi, ditraktir, ya. Terus happy-happy. Jangan-jangan begitu. Nah, kan replaying event ya. Di sini banyak yang sampai apa ya? Karena mungkin jarang polanya sudah berubah ya. Buka-buka file drive ya. Ada juga yang saya lihat file tersembunyi ya. Facebook tapi dikunci atau apapun, file-file tersembunyi di mana banyak mungkin di sana kenangan kalian berdua ya. Sekali lagi ini banyak masuk cinta rahasia, cinta terlarang, cinta segi-segi ya, jajaran genjang apapun ya. Dan itu semakin membuat teringat ya. Makanya apa? Semakin berat. Seperti nggak nyangka. Dia yang dulunya sebaik itu, hubungan kita senyaman itu, kenapa sekarang kayak berputar atau berbalik 180 derajat, nggak mungkin 360 ya. 360 berarti balik asal. Ya, oke lanjut. Ini mengganggu sekali pikiran. Oke, soulmate. Di sini karmik, di sini soulmate. Saya melihat soulmate ini adalah takdir. Kalian pernah bertemu, dipertemukan oleh semesta, tapi sulit memang untuk menyatu. Tapi di dalamnya memang ada pelajaran, baik karmik, baik soulmate. Ya, sebenarnya di sini mungkin memang dipertemukan, tapi bukan untuk bersatu, tapi untuk mengambil pelajaran. Gini loh, rasanya kalau dipertemukan tapi tidak mungkin bersatu. Iya, ya. Ada beberapa yang seperti itu, walaupun nggak semua. Ada juga yang tetap terkoneksi secara batin, tapi secara fisik berjauhan. Iya, ada. Oke, ada di sini yang basicnya adalah dulunya teman, ya partnership, atau nggak tahu dulunya apa. Pernah ada klik-klikan atau apa, klik itu dalam artian mungkin ada satu hubungan ya. Tapi hubungan itu nggak putus sampai sekarang secara koneksi ya, walaupun putus ya kita nggak bisa bersama ya. Tapi energinya masih seakan-akan membayangi. Oke, lanjut di sini healthy choices ya. Di sini mungkin masing-masing memilih untuk hidup sehat, dalam artian mungkin juga pola pikirnya sehat. Mungkin kalau hubungan cinta bersegi ini sudah nggak masuk, ini bikin stres ya, bikin stres, bikin puyeng, baik dia baik kalian ya.
Ini bisa kalian mulai self love, self care, and being happier. Berusaha untuk uh, ingin, masih keinginan. Kenapa? Karena atasnya two of wands. Saya melihat mungkin pingin bebas, ya, nggak mau mikirin dia, nggak mau mikir yang dulu-dulu, mengingat yang dulu, ingin melupakan, ya, ingin melepaskan. Tapi karmik, angel, sulit, iya, nggak bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, ya kan? Manusianya aja yang mempersulit, kadang-kadang mempersulit diri, ya. Kurang usahanya, kurang doanya. Terus saya melihat kalau di sini, ya, koneksi ini sangat membuat lelah. Koneksi ini sungguh membuatku nggak karu-karuan. Hidupku jadi porak-poranda, ya. Salah satu memang masih berusaha, ya, have faith, ya, berusaha dan masih berharap. Masih ada pertemuan, masih ada bisa dia datang, atau dia datang dengan versi yang terbaik. Dia datang dengan cinta. Banyak yang nonton ini sebenarnya masih berharap, walaupun gak semuanya yang berharap, atau bahkan sudah melewati healthy, ya, healthy choices, sudah milih untuk healing, gak mau nginget lagi. Aku ingin bahagia versi diriku sendiri tanpa mengingatnya lagi. Ada yang sudah berhasil, tapi tidak semua. Lebih banyak yang masih seperti ini. Masih berharap karena apa? Ya karena cinta. Kenapa cinta? Karena awalnya dulu, ya, mungkin karena terbiasa, ya. Tresno jalaran saka kulino. Ya, dibiasakan sapa pagi, ditanyain, diperhatiin, diteleponin, ya. Terus kemudian enggak, ya egonya ini bergejolak, kayak ketagihan, ya. Kayak habis kena narkoba berapa lama, ya. Drugs. Kemudian putus obat, putus drug, sakau. Oke? Sampai sini. Siapa dari kalian yang cocok sama bacaan ini, yang sangat mendetail ini? Tumben juga semesta menunjukkan yang sangat detail ini. Ya, silakan tulis di komentar siapa yang resonate. Kita lanjut untuk melihat, ya, bagaimana energi dia kepadamu saat ini, ya. Mungkin bisa menjawab pertanyaanmu tentang apakah dia berubah seperti ini karena ada orang lain. Kenapa dia berubah? Mungkin bisa terjawab, tapi saya tidak menjamin apapun. Saya hanya membacakan apa yang diberikan semesta, petunjuk semesta, melalui kartu tarot saya, ya. Energi dia kepadamu saat ini, apakah ada energi perasaannya, pemikiran, atau apapun? Kita lihat. Oke, The Tower. Energi dia kepadamu saat ini mulai merasakan bahwa hubungan ini sepertinya sulit untuk dipertahankan. Sangat sulit untuk diperjuangkan karena landasannya rapuh. The Tower di sini adalah menara atau bangunan, ya. Yang sebenarnya seperti yang kalian lihat di sini. Ya, apa iki cek kelihatan. Oke. Di ujung tebing bisa saja sewaktu-waktu runtuh. Oke? Ini energi dia kepadamu. Ya. Terutama untuk kalian yang sudah mulai sering konflik, sering ada trigger atau pemicu yang membuat renggang hubungan kalian. Sebenarnya apa sih yang dia prioritaskan saat ini?
ya. Yang dia prioritaskan adalah keluarga, ketenangan batin. Satu-satu ya. The Hierophant. Cocok. Two of Pentacles. Kalau dibilang apakah dia tidak cinta, dia masih punya perasaan yang besar. Sehingga di sini ada Two of Pentacles. Ini membingungkan. Terutama untuk kalian yang sudah terbiasa atau dulunya berkomunikasi dengan leluasa, dengan harmonis, dengan romantis. Tapi sekarang mungkin keadaannya sudah berbeda. Banyak batasan. Bisa dia yang membatasi, bisa karena ada hal yang lainnya. Hierophant di sini bisa tentang pernikahan, tentang aturan, tentang orang-orang yang dituakan. Ya, seperti yang saya bilang di awal, mungkin ada dari pihak keluarganya atau dia adalah terpandang ya, dari keluarga terpandang, atau mungkin dia ini adalah orang-orang yang mungkin punya peran di keluarga. Dia sangat menjaga itu. Sehingga bagaimana energi dia kepadamu? Mungkin kalau memang kalian adalah terhubung dengan kalian di luar pernikahan, dia lebih fokus sama pernikahan atau keluarganya. Kalau kalian adalah keluarganya atau kalian adalah pasangan dari orang ini yang menghadirkan orang ketiga, ya, energi dia kepadamu lebih fokus walaupun di sini hatinya masih bimbang. Karena apa? Kalau dia punya orang lain, ya kalian ini pasangan, masih ada ketertarikan secara energi, mungkin juga secara perasaan kepada orang lain tersebut. Ya, mungkin ada kalanya masih besar keinginannya untuk tetap terhubung. Paham sampai sini? Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa zoom, perbesar videonya, ngek ya. The Devil, ya. Energi dia kepadamu. Di sini saya merasakan bahwa dia menyadari, ya, menyadari. Tapi saya lihat hanya menyadari ya, kalau tindakannya belum. Menyadari bahwa kalian itu sakit semua, ya, sedih, menjatuhkan yang namanya rasa percaya diri, takut ditinggalkan, berat sama dia sangat tahu, ya. Dan tapi di sini saya melihat memang apakah ada rasa bersalah? Belum. Dia hanya sebatas menyadari dan mengerti, ya, tapi belum ada tindakan. Bahwa kalian itu sudah merasa terlanjur terikat, ya. Konsep hubungan apapun ya, kau dan dia di sini, ya. Entah kalian itu sebagai pasangan sah atau sebagai orang ketiga atau sebaliknya, dia pasangan ketiga kalian. Di sini memang dia merasakan sangat sulit untuk bisa melepaskan. Kenapa? Apakah karena cinta? Yes, ada. Apakah rasa kasihan? Ya, itu juga lebih besar. Oke. Tapi pada intinya saya merasakan orang ini tidak adanya ketegasan. Seperti di awal saya membacakan. Bagaimana energi dia kepadamu? The Lover. Ya. Perasaan dia masih besar sama kamu. Tapi memang mungkin ada beberapa ini ya, nggak semua. Beberapa yang mungkin ketahuan pasangan sah. Beberapa. Ini amat sangat menyulitkan. Sangat berat. Kalau dia tidak cinta keduanya, tidak akan seberat ini. Di sini ada energi bahwa memang dia tidak mampu melepaskan keduanya. Berat mana? Berat semua. Ya. Ada energi keserakahan.
Kalau kalian nyimak dari awal. Bagaimana energi dia kepadamu? Di sini saya merasakan orang ini ada keinginan untuk memperbaiki, entah posisi kalian dimanapun, entah pasangan sah, orang ketiga, atau sebaliknya dia orang ketiga kalian. Ingin memperbaiki dan ingin tetap berada dalam hubungan cinta bersegi ini, cinta terlarang ini, cinta rahasia ini, cinta tersembunyi ini. Ya, ingin menikmati dan ingin mengulang ya seperti yang dulu. Dulu awalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Dulu kan intens, bahagia, ada pola-pola yang romantis. Ingin seperti itu lagi ya. Berarti orang ini energinya masih sangat melekat. Karena apa? Saya melihat orang ini ternyata memang tidak mampu melupakanmu. Tidak mampu melepaskan. Melepaskan siapa semuanya. Seperti yang saya bilang. Orang ini kemaruk. Ya. Maunya semua. Tapi orangnya tidak mampu. Kalau kalian mundur ke belakang tadi, bacaan saya yang awal sudah saya jelaskan. Seakan-akan oke pemikirannya, menjalaninya nggak bisa. Oke. Di sini saya melihat energi dia kepadamu masih berusaha kekeh nguat-nguatin untuk tetap bisa bertahan di cinta bersegi ini. Ngotot ya. Kalau ditanyakan sebenarnya siapa sih yang dia pilih? Semuanya. Tapi nanti saya mau lihat. Ini kayaknya part 2 ya. Sebenarnya dia ke kamu sama ke pihak lain itu berat mana? Perlu nggak magician? Dan di sini dia tanpa tindakan, tapi dia menginginkan ya tidak saling melepas ya, tetap bertahan. Bagaimana caranya membuat kalian percaya sama dia bahwa ini akan baik-baik saja. Baik-baik saja apa nih? Sakit semua. Dia pun sakit, pihak lain sakit, kamu sakit. Ya, energi dia kepadamu ya. Walaupun sesakit apapun, dia akan tetap berusaha membuatmu percaya, membuat yang sana percaya, membuatmu mau, yang sana juga mau. Ngotot ya, ngeyel. Ini energi dia saat ini kepadamu ya. Sangat jelas bahwa perasaannya kepadamu sangat besar. Nggak mau dilepaskan. Oh, dia sudah melepaskan, Bunda. Yang terbaca di sini itu yang tidak mau melepaskan. Ya. Jadi silakan kalian sesuaikan. Ada yang melepaskan tapi masih kepo. Kan seperti yang saya bilang, orangnya kepoan. Ya. Masih ngintipin, stalking, ya. Gaya-gaya salah kirim WA. Salah kirim. Modus-modus seperti itu masih ada. Saya melihatnya seperti itu. Oke. Sampai sini siapa yang cocok? Silakan tulis di komentar. Teman-teman, saya belum sapa untuk kalian yang sudah subscribe. Terima kasih banyak ya. Semoga berkah untukmu, keluargamu, ya. Apresiasi kalian semoga berbalik kepada kalian kembali sehingga kalian juga diapresiasi sama orang lain berlipat-lipat kali daripada kalian mengapresiasi saya. Amin, ya. Semoga berkah.
Dan untuk kalian yang baru saja bergabung, baru saja menemukan video ini ya, kebetulan, terutama yang kebetulan ya. Ini bukan hal yang kebetulan ya. Pasti semesta punya rencana. Mungkin ada dari bacaan saya yang ingin disampaikan memang dari semesta untukmu, ada sesuatu yang penting. Sekali lagi, sering saya disclaimer ya di setiap video saya bahwa saya lebih banyak membagikan energi, sharing ya, berbagi ya. Kalian juga memberikan energi positif kepada saya melalui komentar, melalui kalian like, share, komen ya kan. Energi apresiasi itu juga akhirnya kita nyambung dalam satu energi yang positif. Dan saya banyak ngomongnya, mungkin bertele-tele, tapi ya memang itulah saya, nggak suka nggak apa-apa, tinggal pindah channel ya. Saya lebih banyak memberikan masukan-masukan positif ya. Maksudnya apa? Karena sebenarnya tarot isinya cuma itu, bukan ramalan, bukan terawangan. Dan jangan berharap saya membaca hal yang belum terjadi akan terjadi apa ya. Termasuk jodoh maut rezeki, saya nggak mau baca. Itu wewenangnya Tuhan mutlak. Saya nggak mau mengajak kalian nonton tarot tapi jadinya musyrik. Ada batasannya teman-teman. Ya, saya jaga kalian karena saya sayang dan punya tanggung jawab moral terhadap penonton saya. Kalian yang nggak suka, silakan pilih channel yang lain, oke? Sampai sini teman-teman. Ya, untuk kalian yang baru saja bergabung, saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalau kalian suka dengan bacaan saya yang bertele-tele dan kelamaan ini, silakan subscribe. Yang nggak suka nggak usah meninggalkan komentar buruk, pergi aja langsung. Oke? Lanjut ya. Perasaan dia kepadamu sudah jelas di sini energinya. Ya, walaupun ini hanya sebatas energi, bukan sesuatu yang pasti. Nggak ada yang pasti di dunia ini, ya. Tidak ada yang kekal, tidak ada. Ya, yang kekal hanya Tuhan. Nanti akan kembali semuanya kepada Tuhan. Penciptaannya kok ya. Kita mau lihat teman-teman di sini. Kalau perasaan dia sudah jelas sama kalian, bagaimana perasaan dia kepada pihak lain? Karena di sini ada cinta bersegi. Ya. Sekali lagi teman-teman, kalau memang pihak lain itu bukan orang ketiga, ya, tapi keluarganya ada di sini ya. Mungkin keluarga, bisa juga. Jadi bingung antara keluarga, mungkin orang tua, kakak, adik, ya, anak mungkin, dengan dirimu. Gak ada ketegasan, sehingga menyakitkan. Saya mau lihat perasaan dia atau apa yang dia rasa terhadap pihak lain. Ya. Bahkan saya merasakan ada yang jatuh. Gak kelihatan saya. Apa yang dia rasakan saat ini kepada pihak lain. Oke. Teman-teman, di sini saya merasakan ada yang namanya empati. Ada yang namanya hutang budi sama pihak lain. Ya. Apakah ada rasa cinta? Ada. Tapi lebih kepada rasa kasihan yang lebih besar. Ya, sementara sama dirimu banyak yang memang cinta. Lanjut. Bagaimana apa yang dia rasakan kepada pihak lain? Ya. Dia cukup mengagumi dan memang berharap untuk tidak berpisah atau tidak terputus koneksinya dengan pihak lain tersebut, ya. Oke. Masih ada kebingungan terkait dengan yang dia rasa ini, apakah cinta, apakah hanya rasa kasihan. Yang jelas dia memang tidak ingin berpisah, tidak ingin pilih salah satu.
Kalau cinta harusnya kan setia, iya harusnya. Tapi tidak ada yang harus dan mutlak dalam hal itu di dunia ini. Banyak yang cinta, setia, baik sama keluarganya. Loh lah kok selingkuh ya? Kenapa seperti itu? Rencana semesta. Bisa juga karena orangnya banyak drama, bisa banyak faktor. Ya, bisa juga terjebak. Bisa juga macam-macam, ya. Dan jangan heran kisah hidup bisa macam-macam. Apa yang dia rasa terhadap pihak lain? Banyak hal yang indah, ya. Banyak hal baik yang diberikan oleh pihak lain tersebut, ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada hutang budi, rasa kasihan, nggak tega untuk nyakitin atau ninggalin. Ya sudah nyakitin bunda, iya. Mungkin dia berusaha untuk tidak menyakitin, ya. Mungkin sembunyi-sembunyi. Seperti yang saya bilang tadi, namanya juga cinta sembunyi-sembunyi juga ada kok di sini, ya. Harusnya kan tidak melakukan, iya harusnya. Tapi kalau semesta menghendaki mau apa? Apakah manusia itu punya kapasitas untuk menolak? Bisa, ya. Kalau logikanya lebih kuat. Kalau imannya kuat. Sementara apakah orang di dunia ini semuanya imannya kuat? Enggak kan? Tanyakan pada diri kalian sendiri. Ya. Kalian pun mungkin juga seperti itu. Saya pun juga seperti itu. Ada kalanya dalam hidup nggak mulus, teman-teman. Kadang-kadang kejeglong. Bukan saya membela, tapi ini real, banyak terjadi, ya. Dan saya tidak mendukung judgement. Perasaannya itu kadang hilang, tapi kadang tumbuh. Lebih banyak rasa kasihan yang saya rasakan. Dia terhadap pihak lain itu banyak rasa kasihan. Mungkin di sini ya, ada beberapa, nggak semuanya. Ada kisah yang dimana pihak lain itu sangat support. Sering membantu dia. Makanya orang ini banyak berharap juga sama pihak lain tersebut. Kita lihat lagi ya. Oke. Teman-teman, di sini memang orang ini kadang-kadang membatasi ya. Nggak hanya sama kamu, sama pihak lain pun kadang-kadang juga membatasi. Ya. Dan itu seringkali sifatnya tiba-tiba. Saya merasakan orang ini juga merasa ya bahwa dia membebani pihak ketiga tersebut. Intinya orang ini nggak tegas, ya, nggak berani ambil sikap, maunya bertahan dengan segala kekuatannya. Jatuhnya satu-satu ya. Orang ini ya, ini mirip, ini juga the Hierophant. Dia sama orang pihak lain itu ya, dengan pihak lain, pihak ketiga itu ya, walaupun itu bukan pihak ketiga berarti dia orang lain itu adalah orang ketiga, belum tentu ya, pokoknya pihak lain ya, pihak lain itu ada keinginan loh teman-teman untuk bertanggung jawab sepenuhnya, mungkin menikahi atau dinikahi. Ada keinginan seperti itu. Kalau pas ini pikirannya itu, atau memang pihak lain itu adalah pasangan sahnya, dia juga ingin mempertahankan. Sekali lagi, di sini memang orangnya jelas sekali ya. Saya nggak bimbang sama sekali sama pembacaan kartu kali ini. Orang ini maunya semuanya ya. Satu-satu aku sayang kamu, dua-dua aku sayang dia. Ya, semuanya dia sayang. Apa yang dia rasa kepada pihak lain. Oke. Dia akan tetap berjuang juga untuk pihak lain. Wes nggak usah diterusin, ini orang yang serakah, mau semua ya, tapi tidak bisa. Sebenarnya orangnya baik ya. Ya kalau baik harusnya bijak ya. Sebenarnya bijak ya. Orang bijak karena perasaan ya bisa bodoh ya. Karena cinta itu bisa bodoh ya. Sepintar apapun, walaupun saya bilang tadi orangnya pintar ya. Bingung ya.
bingung. Hierophant. Kalian bisa zoom. Energinya bingung. Tidak bisa memilih. Sama. Ya opo jajal. Gimana coba? Udah langsung aja ya teman-teman. Bagaimana dong Bunda sarannya masuk dalam cerita yang seperti ini? Intinya ya harus tegas dan bijak untuk diri sendiri terlebih dahulu. Bukankah itu egois Bunda? Saya kira enggak ya. Karena kalau seperti ini kalian memberi makan egonya dia juga ya. Kalau mau sama-sama ego kan akan berantakan. Bisa disikapi dengan bijak. Bisa. Kalau kalian mau. Ya, caranya gimana? Banyak ya. Tidak selalu yang namanya tegas itu disampaikan dengan perkataan yang kasar atau nyentak-nyentak, enggak juga. Ya. Bicara mungkin komunikasikan dengan baik ya. Kemudian ditunjukkan dengan sikap yang baik juga ya. Artinya begini, kalau kalian lepaskan nangis-nangis ya, sungkem-sungkem ya, salto-salto ya, kalian luluh lagi. Ya akan gitu terus. Berarti kan tidak adanya ketegasan. Kalau dia diminta ketegasan, katanya iya, tapi gitu lagi dan gitu lagi. Terus mau sampai kapan kalau keduanya sama-sama nggak punya satu keputusan yang tegas untuk ya sudah pilih salah satu atau keduanya tapi dengan cara yang benar, sesuai aturan agama, sesuai aturan hukum, norma-norma yang berlaku, adat istiadat kayak ya. Bukan yang ngambang gini. Ini fondasinya apa? Jelas sekali fondasinya nggak kuat. Terus dasar dalam menjalani hubungan ini apa yang dipegang? Harus ada dong. Agama kek ya. Pakai aturan agama ada ya. Atau kesepakatan. Tapi ya kesepakatan tetap harus ada. Acuannya apa? Acuannya aturan adat. Oke. Harus sepakat keduanya ya. Kalau memang dia tidak bisa ya kalian yang memutuskan. Nah, kalau nunggu dia terus ya sampai kapan ya? Sampai kapan saya seperti ini? Ya nggak tahu ya. Sebenarnya yang merubah hidup kita, merubah nasib kita itu diri kita sendiri. Kalau takdir, apakah takdir bisa berubah? Ya bisa apa kata Tuhan, makanya minta Tuhan. Ya, termasuk kayak gini, Bunda bacanya lama kok bertele-tele ya. Minta sama semesta ya, karena saya kan cuma baca. Semesta tolong dong itu Bunda, jangan jangan bikin readingan yang lama gitu. Saya juga senang bikin readingan cuma sebentar. Ya, jadi kalau saran saya lebih dekatkan diri sama Tuhan. Mohon petunjuknya. Minta diberikan kekuatan. Gak ada cara lain kok. Diberikan petunjuk. Supaya apa? Supaya bisa tegas. Berpikiran itu berpikiran yang yang baik lah, yang benar lah. Gak usah baik dulu, benar dulu ya. Dan kita jadi bisa menentukan langkah kita. Gini aja yang jelas ya. Landasan hubungan kalian ini seperti apa? Ada visi misi jelas, ya. Ada kesepakatan yang jelas, ya nggak ada masalah, ya. Bukan saya menyetujui poligami, ya, atau apapun itu yang sifatnya itu mendua-dua gitu, ya, atau berbagi-berbagi, enggak dukung, ya. Tapi semua itu kan ada aturannya. Silakan kalian tentukan mau pakai aturan yang mana. Supaya ada titik temu. Ya kalau tetap nggak ada titik temu kalian yang memutuskan ya. Sakit kalau ngelepasin ya mesti aja ya. Kalau mundur ke belakang kenapa dulu seperti ini, kenapa seperti itu, dulu seperti gitu ya. Nggak selesai-selesai. Kita berjalan menuju kematian, menuju depan. Mau kemana mati ya. Jujur aja ya. Nggak mundur, nggak ke yang dulu-dulu. Terus yang dulu-dulu tetap lihat ke belakang terus apa? Ke depannya, ya ke jungkel-jungkel. Lah lihat belakang terus kok. Ya nggak sih? Kita jalan itu ya lihat ke depan. Gini ya.
Bukan lihat jalan ke depan, lihatnya ke belakang ya. Jungkel, tahu jungkel? Nyosop, apa nyosop? Terjerembab. Ya jatuh, kejeglong-jeglong. Gitu. Itu saran dari saya. Bisa kalian ambil, bisa enggak. Ya sebenarnya banyak yang mau saya omongkan, tapi ini sudah 1 jam lebih ya. Kesel aku. Kita lihat saja ya dari semesta seperti apa pesannya. Pesan semestanya apa? Saya mau ambil dari semuanya. Ini 3, saya mau ambil 3. Ini 1 dulu, 1 dari sini. Gak usah bottom ya, gak usah under the deck. Sampai sini kalian ada nggak yang belum subscribe? Oke, saya lihat ya di sini. Oke, saya mau ambil yang dari sini. Pesan saya bisa diambil, pesan dari saya tadi saran ya. Bisa juga diabaikan ya, bebas. Sarannya sama sesama manusia ya, belum tentu enak kalau ngomong ya. Iya emang bukan ini. Enak memang kalau ngomong, yang jalani susah ya, dari di mana-mana memang begitu. Ya, guru juga gitu ya. Siapapun kalau cuman ngomong nggak ikut menjalani memang enak. Ya. Kalau mau enak nggak jadi tarot reader, ngapain susah-susah ya nggak sih? Kalau nggak mau denger nasihat, jangan nonton tarot saya, simple. Sampai di sini adakah dari kalian yang belum follow Instagram, Facebook, sama TikTok saya? Jangan lupa. Ya. Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. Iya, kalau pesan saya tadi ya segera putuskan ya. Tapi kalau di sini jangan kesusu ya, kesusu, jangan keburu-buru ya. Wait, don't rush into it ya. Jangan terlalu panik. Artinya apa? Kalau panik fokusnya hanya ke ini, yang lainnya morat-marit, kocar-kacir, kacau balau urusan yang lain ya. Allow nature to take its course. Biarlah ikuti. Semesta mungkin belum selesai memberikan pelajaran sama kalian. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalian dimasukkan ke dalam kejadian dan cerita ini karena ada pembelajaran yang seharusnya kalian bisa ambil. Mungkin belum selesai pelajarannya ya. Belum lulus juga. Ikuti saja tapi jangan terlalu panik. Gimana nggak panik Bunda? Maka dari itu banyak doa supaya hatinya tenang ya. Tenang, ojo goyang ya, jangan goyang. Oke? Ini pesan semesta, bisa diambil bisa enggak. Ini, bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Kalau kalian banyak sakit hati, sedih ya, rengkuhlah atau mungkin manage yang namanya emosional. Entah itu senang. Dulu mungkin kesenangan ya, terlalu senang karena dia datang seseorang yang penuh perhatian, kalian dirajakan di telepon ya, happy ya, happy Paul. Kemudian dengan berjalannya waktu, kemudian kejadiannya seperti ini tadi ya. Kemudian kalian susah-susah, kesusahan nemen ya. Suwede nangis tok ya. Sampai matanya mendol kayak alien ya. Ini spiritual support to heal and mend your heart. Suruh doa, suruh mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Selain kita sabar sama doa, enak kalau ngomong ya, memang enak. Tugas saya ngomong ya. Saya nggak mau lah. Kalau bisa ya jangan terjadi apapun sama kehidupan kita, ya nggak sih ya. Kalau memang ini terjadi sama kehidupan kalian, ya berusahalah ya.
usahanya ya itu tadi, nggak ada lain. Apalagi kita manusia itu serba terbatas ya. Kadang-kadang pinter, merasa pinter, bisa mengerti ini akan begini, akan begitu, ini kalau saya analisa kadang-kadang nggak masuk ya. Kadang-kadang semesta, kadang-kadang memang menjatuhkan kalian di akal kalian dijatuhkan supaya apa? Supaya banyak pasrahnya. Kadang-kadang manusia kan karena sudah merasa pinter, merasa oke, banyak pengalaman, wawasannya luas. Kadang-kadang bukan saya bilang sok tahu ya, tapi kadang-kadang kebablasan. Maka itu direm dengan kejadian-kejadian seperti ini supaya sadar. Oke, di sini. Oke, use the most direct way and nah. Jadi kalau memang kalian yakin dan percaya segera putuskan. Kalau memang belum yakin, belum kuat ya, mohon petunjuk. Tapi jangan terlalu panik. Oke, paham sampai sini? Saya nggak mau ambil inisial, mejanya sudah penuh ya. Saya kira hari ini sangat lengkap ya, sangat detail. Nggak tahu kalian suka atau enggak, tapi jangan lupa like, share, juga komen kalau kalian suka. Dan jangan lupa kalau kalian lupa untuk subscribe, jangan lupa di subscribe dan follow juga akun Instagram, YouTube juga, TikTok saya. Saya akan sering live tapi di TikTok mungkin ya. Jangan lupa juga banyak doa ya. Doa-doa yang baik karena yang baik itu namanya doa. Kalau doa yang buruk itu namanya kutukan. Ya, jangan doa yang buruk ya. Mendoakan orang lain buruk itu nanti kembali ke kita. Bisa cepat, bisa lama, bisa entah kapan. Maka dari itu, walaupun orangnya dolim sama kita, kita benci, kita doakan yang baik ya, supaya hati kita juga tenang, tidak penuh dendam. Orang penuh kemarahan, tidak terima, dendam, marah, sedih itu nggak akan tenang ya. Orang hidup cari tenang ya. Dan karena apa? Karena kita nggak pernah tahu kapan matinya ya kan sih. Maka dari itu istilah hidup ini dengan banyak bersyukur dan bersabar. Ini suruh sabar ya teman-teman ya. Dan jangan terlalu sering bersedih ya. Ya sedih bunda ya, jangan ditutuk-tutuk no ya, jangan diterus-terusin. Berusahalah bangkit, bahagiakan diri. Karena hidup ini tidak hanya sekedar ini saja urusan kalian sebenarnya. Mungkin setelah ini beres mungkin akan ada lagi pembelajaran. Hidup itu untuk belajar sebenarnya. Ya. Oke, kalau kalian ini sudah lulus, naik tingkat ya, mungkin pelajarannya beda lagi. Ya kan? Pelajaran SD sama pelajaran SMA kan beda. Oke? Jadi saya kira itu saja. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga bermanfaat positif. Semoga kalian bisa mengambil bagian-bagian yang menurut kalian menyenangkan, kalian cocok, berguna untuk kalian, bermanfaat untuk kalian ambil. Ya, kalau yang tidak menyenangkan, bagian-bagian mungkin yang nggak cocok, abaikan karena ini pembacaan rame-rame, massal. Bukan hanya untukmu. Jadi jangan kegeeran, jangan kehaluan. Ya, halu nggak apa-apa sih, GR nggak apa-apa, tapi tanggung jawab ya, tanggung jawab pada dirinya sendiri, bukan tanggung jawab saya. Oke, dan untuk cara personal reading silakan cek kolom deskripsi. Di sana jelas, jam kerjanya jelas ya, caranya cuman ketik daftar tarot ya, tidak boleh telepon dan itu WA admin ya. Oke. Nanti akan dikirimkan tata caranya oleh admin. Yang jelas pembacaan di saya interaksi langsung seperti ini ya, bukan voice note, bukan chatting, bukan langsung seperti ini. Tanya jawab. Pertanyaannya bebas ya. Mau tanya, pokok jangan tanya Sherlock ya. Itu aja. Sarannya jangan tanya Sherlock. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Semoga ini manfaat positif sehingga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah nonton dan buang-buang kuota nonton video saya ini. Oke. Jangan lupa juga tonton video saya yang lain. Di sana juga sifatnya timeless semua, general semua ya, untuk banyak orang. Jangan pembacaan general ini dijadikan acuan, oke? Dadah semuanya. Terima kasih.